Udah. Oke. Masuk aja deh. Minta wifi itu pas banget tadi kuotanya habis. Tempelin. Scan. Aja. Ya ampun. Nggak mau scan ya. Enggak ada jauh di baca.
Teman saya nih Firnas. Oh, maksudnya ini Discord. Oh, gak ada yang join juga. Ini 14 November. Anjir. Pinterest ya, Mas. Nggak tahu. Itu member lama. Ini yang Telkom. Telkom sama ya? Firnas sama Zen mungkin siapa? Orang baru kan? Apa di sini ya? Informatif kita pernah masuk waktu itu. Kita. Tes 1 2 3. Oke, teman-teman. Selamat malam teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini Portoflow berkolaborasi ya dengan Decoding Community Network untuk mengadakan program Portoflow Summit. Nah, ini sekarang technical briefingnya tanggal 28 November 2025. Nah, teman-teman, ini di sini kita ada tim dari pematerinya, ada Bintang Ramadan dan juga Muhammad Dimas Setiaji yang akan menemani kalian dalam perjalanan kurang lebih beberapa bulan ke depan gitu untuk mengerjakan mini project. Nah, welcome community contributor to Portoflow Summit. Kita akan belajar membangun dan juga berkolaborasi di sini. Nah, apa sih itu tentang program ini, tentang Portoflow Summit? Portoflow Summit itu adalah wadah kolaborasi antara Portoflow dan Decoding Community Network yang menghubungkan mahasiswa, talenta muda dan praktisi teknologi untuk tumbuh bersama melalui pengalaman nyata. Nah, di sini Portoflow ya berkolaborasi dengan Decoding Community Network. Nah, lalu kegiatan kita selama Portoflow Summit ini ada apa aja sih? Kita akan melalui 2 tahap teman-teman semuanya, yaitu yang pertama ada pembelajaran. Di sini kita sebutnya learning phase ya. Nah, peserta akan mempelajari konsep dasar dan pemula melalui kelas gratis dari Decoding. Nah, kalau teman-teman sudah mendaftar di formnya itu bakal dikirimin ya nanti lewat WhatsApp, ada kode tokennya, itu yang bisa kalian gunakan untuk mengakses kelas gratis dari Decoding. Seperti itu. Lalu selanjutnya dari tim Portoflow akan memberikan implementasi. Ini masuk ke dalam building phase ya. Yang di sini dari pembelajaran learning phase lalu menerapkannya dalam proyek implementasi nyata bersama mentor dari tim Portoflow tadi ya, sama Kak Bintang dan juga Kak Dimas. Nah, mini project outcome-nya seperti apa? Nanti untuk awal ini ada membangun model machine learning klasik. Yang selanjutnya kita bakal mencoba untuk juga membuat mini project image classification dan lebih banyak lagi nantinya. Nah, kenapa harus gabung Portoflow Summit ini? Dari hard skill kita belajar teknologi terbaru ya melalui kelas dan juga workshop. Lalu praktek langsung lewat proyek komunitas dan juga menguasai tools yang digunakan di industri. Untuk soft skill-nya sendiri itu mengasah komunikasi dan kolaborasi dalam tim, berpartisipasi aktif dalam kegiatan komunitas, dan juga membangun growth mindset dan kemampuan adaptasi. Nah, kalau
benefit apa sih yang didapat dari ikut program ini? Yang pertama ya, kita dapat mengakses informasi ke kelas baru, update materi, beasiswa dan program dari Decoding lebih awal dari teman-teman yang lain yang tidak terdaftar dalam kontributor program ini. Dan juga nanti ada akses prioritas untuk diterima pada berbagai beasiswa Decoding dan partner. Lalu ada juga exclusive invitation ke berbagai event nasional yang bisa dicek melalui email nanti. Nah, untuk dari milestone-nya sendiri, nah, di sini untuk milestone pertama, teman-teman sudah bergabung nih dalam jaringan komunitas. Lalu teman-teman dapat kelas dasar sesuai pilihan community builder. Nah, pilihan community builder ini adalah AI engineer ya. Jadi nanti setelah bergabung dari sini akan mendapatkan digunakan untuk mengakses kelas gratisnya itu. Nanti kalau sudah berhasil dari situ menuju ke tahap selanjutnya yaitu milestone 2 yang aktivitasnya nanti menyelesaikan kelas dasar yang sudah kalian aktifkan dari token itu dan juga mengikuti minimal satu aktivitas komunitas. Nah, komunitas ini adalah program ini, Portoflow Summit. Nah, itu merupakan aktivitas yang kita coba untuk jalankan di setiap pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, nanti rewardnya apa? Setelah dari kelas dasar pemula itu, nanti bakal dapat kelas lanjutannya dari Pet AI Engineer. Nah, jadi ini kategori milestone kontributor. Yang tadi disebutkan ya ada milestone 1 sama milestone 2. Milestone 1 kalau teman-teman akses tokennya itu, teman-teman akan dapat kelas belajar dasar AI. Nah, setelah dari sini nanti milestone pertama menuju ke milestone kedua, nanti teman-teman akan dapat kelas gratis belajar machine learning untuk pemula. Dengan syaratnya apa? Menyelesaikan kelas dasar dan juga mengikuti satu aktivitas. Lalu agenda programnya yang bakal kita laksanakan adalah Rhythm Token ya, for Get a Class. Jadi ini sudah teman-teman lakukan ya, beberapa teman-teman yang sudah dikirimkan token-tokennya melalui WhatsApp. Nah, itu bisa dipakai untuk mendapatkan kelas gratisnya. Lalu aktif join program activity. Nah, program activity-nya ini adalah ini Portoflow Summit untuk mengikuti program seperti implementasi mini project seperti itu. Dan juga nanti di akhir akan kita coba untuk membuat final mini project. Nah, bagi teman-teman yang masih bingung untuk aktivasi tokennya, kalian bisa akses melalui websitenya Decoding. Lalu tentu saja login ke akun masing-masing dan juga masuk ke menu langganan di sebelah sini dan juga nanti pencet aktivasi token. Nah, yang kedua nanti masukkan token yang telah diberi dari WhatsApp itu. Setelah berhasil, buka menu akademik untuk memulai pembelajaran Learning Path AI Engineer. Nah, nanti kontributor belajar secara mandiri melalui kelas yang sudah diberikan Decoding, yaitu belajar dasar AI dan machine learning untuk pemula. Nah, ini masuk dalam tahap learning path-nya tadi ya. Nah, lalu untuk agenda programnya ini aktif mengikuti kegiatan bulanan yang akan diinformasikan melalui WhatsApp group atau Discord. Nah, sekarang ini adalah kita masuk ke agenda programnya yaitu Portoflow Summit. Nah, kegiatan ini bisa dilakukan secara daring ataupun luring yang membahas proses pembelajaran dan implementasi mini project. Nah, ini masuk dalam tahap building phase yang didampingi bersama mentor dari tim Portoflow. Nah, untuk build final mini projectnya nanti di akhir ya, kontributor menerapkan apa yang telah dipelajari dengan membangun mini project final sebagai bukti kompetensi dan hasil akhir dari program. Oke, nah ini teman-teman kalau kita bisa cek, bisa grow together ya, bisa dicek di Instagram Portoflow dan juga LinkedIn-nya dan juga YouTube-nya Portoflow. Di situ kalau mau akses informasi-informasi terbaru juga silahkan connect dengan Instagram, LinkedIn dan juga YouTube-nya Portoflow. Oke teman-teman, terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan materi dari
Kak Bintang dan juga Kak Dimas. Silahkan. Gimana? Ini ya. Itu Discord. Ini. Halo semuanya. Udah kelihatan belum share screen-nya? Bisa masuk dulu ke share screen-nya. Halo, halo. Ini belum share screen. Udah kelihatan? Udah kelihatan. Udah. Teman-teman yang belum masuk share screen-nya boleh masuk dulu ke live screen-nya. Jadi tadi ganti yang share screen-nya ganti orang, jadi bisa pindah dulu. Nah, langsung kita mulai aja ya. Sebelum kita bikin model machine learning-nya, alangkah baiknya kita pahami dulu apa itu machine learning. Nah, di sini machine learning adalah cabang dari kecerdasan buatan atau AI yang membuat komputer itu belajar dari data untuk melakukan suatu tugas tanpa harus diprogram secara eksplisit. Maksudnya gimana? Kita coba studi kasus seperti ini. Misal kita ingin memprediksi apakah itu sebuah kucing atau bukan gitu. Kalau pakai cara tradisional programming itu kita harus membuat aturan secara eksplisit atau secara rinci gitu. Contohnya seperti ini. Jika beratnya kurang dari 8 dan panjangnya kurang dari 60, maka itu ada kemungkinan adalah kucing gitu. Tapi kalau bagaimana jika beratnya 8,1 gitu? Apakah dia bukan termasuk kucing? Jika di sini pakai menggunakan traditional programming, maka langsung masuk ke else, bukan kucing. Padahal belum tentu yang beratnya lebih dari 8 itu bukan kucing gitu. Dia kalau traditional programming terpaku seperti ini. Telinganya sama dengan runcing, dan jika suaranya meong, ada kemungkinan besar kucing. Nah, aturan-aturan ini dibuat oleh si programmernya itu sendiri gitu. Yang biasanya kita lakukan di praktikum algoritma atau struktur data. Nah, bedanya dengan machine learning itu uh, kita memberitahu ke model data, kita memberitahu model data kucing dan data anjing. Misalnya di sini kita ada foto kucing dan kita kasih tahu kalau ini tuh kucing. Nah, terus misal ada foto lain juga gambar anjing, kita kasih tahu bahwa ini tuh anjing gitu. Itu kalau machine learning. Jadi kita nggak bikin aturan secara eksplisit seperti traditional programming, tapi si model machine learningnya ini yang membuat aturannya sendiri dari data yang kita berikan gitu. Nah, setelah kita beri data, lalu si model machine learning ini kita training atau kita latih dari data, sehingga dia bisa memprediksi kucing atau bukan. Contohnya di sini hasil prediksinya ini ada gambar kucing tapi dia memprediksi anjing. Maka yang harus kita lakukan ya kita ulangi lagi, kita training lagi gitu. Mungkin itu perbedaan tradisional programming dengan machine learning. Mungkin ada yang mau ditanyain dulu. Kalau nggak ada, kita lanjut eh, gambaran tradisional programming dengan machine learning. Contohnya seperti ini. Kalau tradisional programming itu kan data atau soalnya dan programnya itu kita inputkan di awal, lalu menghasilkan output gitu. Nah, kalau machine learning itu data atau soal dan output atau jawabannya itu kita masukkan di awal. Nah, hasilnya adalah program.
atau model. Nah, model ini bisa untuk memprediksi sesuatu. Contohnya tadi memprediksi objek, kucing atau bukan. Gitu. Nah, di sini bagaimana cara melatih si model itu. Ada beberapa cara, ada 4 cara sebenarnya. Tapi yang bakal kita pelajari itu cuman 2 dulu ya. Karena yang 2 ini lebih sering dipakai di dunia nyatanya. Yang pertama ada supervised learning dan unsupervised learning. Jadi supervised learning itu belajar dari data, di mana data itu ada soal dan ada jawabannya. Gitu. Jadi soal dan jawaban itu kita kasih di awal, kita beritahu di awal gitu. Sementara unsupervised learning itu kita kasih soal tapi nggak kita kasih jawabannya gitu. Jadi biarkan dia untuk belajar sendiri dari soal yang udah kita berikan. Nah, kalau supervised tadi soal dan jawabannya kita kasih tahu di awal. Contoh supervised learning itu ada 2 di sini, klasifikasi sama regresi. Kita nanti bakal bikin project, bikin model regresi dan klasifikasi. Nah, di sini di bawahnya ada contoh-contoh algoritma untuk membuat modelnya. Ada KNN, regresi tree, linear regression. Terus kalau klasifikasi ada sama KNN, decision tree, logistic regression, naive Bayes, random forest, dan lain-lain. Masih banyak juga. Nah, di sini ada contohnya, ada KNN. KNN itu bisa digunakan untuk klasifikasi, bisa juga digunakan untuk regresi. Gitu. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan dulu supervised dan unsupervised. Nggak ada, aman. Nah, kita lanjut aja ya. Di sini contoh dari supervised itu ada klasifikasi sama linear regression. Bedanya, kalau klasifikasi itu dia bisa memprediksi suatu hal itu bisa objek, bisa angka, dan dia bisa menyebutkan apa itu apa soalnya. Jadi gini, misal di sini kita ada gambar kuda, kita beri soal kuda. Nah, si modelnya ini kita tanya, ini itu gambar apa gitu. Nah, si modelnya ini menjawab bahwa ini itu gambar kuda. Gitu. Nah, itu namanya klasifikasi. Dia bisa menebak objek atau ya nggak cuman objek juga sih. Nah, di sini ada confidence. Confidence itu tingkat kepercayaan atau seberapa yakin si model ini memprediksi bahwa gambar ini adalah kuda gitu. Sampai sini mungkin bisa dipahami apa enggak? Asik. Lalu kita lanjut yang kedua, itu ada linear regression. Linear regression itu memprediksi nilai keberlanjutan. Contohnya di sini ada prediksi nilai mahasiswa berdasarkan jam belajar dan nilai. Misalnya kita punya data, jika jam belajarnya itu 1 jam, maka nilainya 50. Jika jam belajarnya 2 jam, maka nilainya adalah 55. Jika jam belajarnya 3 jam, adalah 60. Lalu kita mau memprediksi bagaimana jika jam belajarnya adalah 7 jam. Berapakah nilai yang bakal mahasiswa itu dapatkan? Nah, itu linear regression, kita bisa memprediksi nilai keberlanjutan. Nah, sebelum kita membuat program, membangun model ya, di sini saya jelaskan dulu langkah-langkah dalam membuat model, membangun model.
Nah, yang pertama, langkah pertama yang paling penting yaitu persiapin datanya dulu. Datanya itu bisa bentuknya gambar, bisa bentuknya angka, numerik, atau video, macam-macam dari database, bisa dari CSV gitu. Nah, kita persiapkan datanya dulu. Jadi, machine learning itu harus punya data dulu. Nah, kalau datanya udah disiapin, lalu kita pisahkan jadi dua bagian, data latih sama data uji. Data latih itu data yang akan digunakan untuk melatih si modelnya itu. Sementara data uji itu akan digunakan uh, untuk evaluasi dari modelnya itu, untuk menguji apakah modelnya itu udah baik atau belum gitu. Jadi komposisinya itu biasanya 80% data latih dan 20% data uji. Nah, setelah kita bagi datanya jadi data latih dan data uji, lalu langkah berikutnya yaitu persiapan model. Kita pilih algoritma model apa yang mau kita gunakan dan studi kasusnya apa gitu. Nah, kalau udah kita siapin model dan udah punya data, ya udah tinggal kita training aja. Kita training, kita latih. Nah, setelah kita latih, kita uji modelnya itu. Apakah modelnya bisa memprediksi dengan baik atau tidak gitu. Kalau bisa, kalau belum bisa, maka kita latih lagi. Kita ulangi lagi, kita iterasi lagi dengan data yang tadi gitu. Namanya proses belajar kan nggak cukup sekali langsung bisa gitu. Nah, sama di machine learning juga kita belajar berkali-kali sampai modelnya itu bisa sangat baik dalam memprediksi sesuatu hal gitu. Jadi setelah kita uji ada namanya evaluasi. Evaluasi itu ya melihat modelnya itu udah baik apa belum gitu. Nah, sekarang kita bisa langsung coba ngoding, membuat modelnya. Mungkin bisa sambil diikutin juga. Nah, jadi apa? Jadi pertama kita siapin datanya dulu sebelum kita melakukan melatih model. Kita langkah pertama yaitu menyiapin datanya dulu. Di sini aku udah punya datanya, udah nyiapin data set regresi. Ini aku bikin sendiri ya. Datanya data sederhana. Mungkin kalian kalau mau nyoba aku share juga di chat. Share ke grup aja. Hmm, sini. Mana tanda kirim? Nah, itu di komentar di chat udah aku kirim datasetnya, mungkin kalau mau sambil nyoba juga. Kita lanjut ya. Jadi yang pertama siapin data udah, lalu kita upload datanya ke Google Colab. Kalau sudah, kita siapkan library yang dibutuhkan. Jadi karena di sini kita mau melihat dataset kita, caranya kita harus import dulu library yang namanya pandas. Import pandas aspd. Lalu kita jalankan. Nah, setelah diimport baru bisa kita gunakan. Data frame sama dengan td.read karena kita ingin membaca data yang
udah ada data CSV kita. Read CSV dalam kurung dataset, nama file kita dataset regresi.csv. Nah, terus kita jalanin aja. Langkah ketiga yaitu tampilkan dataset. Kita coba print df data frame. Nah, di sini udah muncul dataset kita. Terdiri dari 2 kolom. Kolom pertama yaitu jam belajar, kolom kedua yaitu kolom nilai. Jadi maksudnya di sini jika jam belajarnya 1 jam, maka nilainya 50. Jika jam belajarnya 2 jam, maka nilainya 55. Kita punya soal itu adalah kolom jam belajar dan jawaban itu adalah kolom nilai. Seterusnya gitu. Jika jam belajarnya 6 jam, maka dia dapat nilai 75. Nah, kita mau memprediksi jika jam belajarnya 8 jam, berapa nilai yang kemungkinan akan dia dapatkan gitu. Nah, terus ini untuk langkah keempat, membersihkan data ini karena data kita udah bersih, udah nggak ada kesalahan. Data masih sederhana ya, jadi bisa di-skip aja. Kita lanjut masuk ke yang data pre-processing. Nah, di sini kita masuk ke data pembagian data latih dan data uji. Yang pertama kita bikin variabel X data frame, terus kita ambil kolom yang namanya jam belajar. Jam belajar. Nah, terus Y sama dengan data frame sama dengan tanda string nilai. Nah, maksudnya di sini jam belajar itu kita simpan ke dalam variabel x dan nilai atau jawabannya itu kita simpan ke dalam variabel y. Jadi x itu sebagai soal dan y-nya itu sebagai jawaban gitu. Lalu kalau sudah, kita lakukan yang namanya xtest, xtrain, xtest. Sebelum ke xtrain, xtest, kita import dulu library yang namanya import from model selection, kita import train, test, sama split. Ini untuk library untuk membagi dataset kita gitu dari framework yang namanya scikit-learn. Nah, baru bisa kita gunakan di sini data pre-processing x train, x test, y train, y test sama dengan train, test, split, terus tanda kurung. Nah, di dalam tanda kurung ini kita isi x, y. Jadi kita mau membagi data x, y. X itu soalnya,
jam belajar, dan Y itu nilainya. Nah, selanjutnya koma, isi apa namanya, tes size, kita 0,2. Nah, maksudnya di sini kita ingin membuat dari data kita itu, data tes itu kita ambil 20% dari data yang kita punya, data frame-nya itu kita ambil 20% untuk testing, dan sisanya berarti 0,8 atau 80% itu kita gunakan sebagai data training gitu. Jadi tes size sama dengan 0,2 atau 0,220%. Nah, terus kita isi lagi random stat sama dengan 42. Nah, random stat itu untuk supaya si datanya ini ketika kita jalankan ulang, itu yang digunakan untuk testing, untuk training dan testing itu selalu sama. Misal kita ingin, ketika kita jalankan pertama, data yang buat training itu indeks ke 0 sampai indeks ketiga. Nah, ketika kita nggak menggunakan random stat, itu bisa terjadi data yang buat training itu berubah jadi indeks ke 1 sampai indeks ke 4 gitu. Nah, ketika kita run lagi programnya, itu bisa berubah lagi, data trainingnya bisa berubah-ubah. Nah, itu nggak bagus, sehingga kita harus menggunakan random stat agar si data trainingnya itu selalu sama setiap kali kita jalankan programnya. Misal indeks ke 0 sampai 3. Ketika kita jalankan programnya lagi, itu selalu indeks ke 0 sampai 3 sebagai data training dan sisanya sebagai data testing gitu, nggak berubah-ubah. Nah, angka 42 ini boleh kalian isi dengan berbagai angka, bisa 0, 1, 2, 3, 4, 5, itu bebas, nggak mempengaruhi hasilnya. Nah, setelah kita bagi data, lalu kita bisa siapkan modelnya. Model sama dengan kita mau menggunakan model linear regression misalnya. Berarti kita harus import dulu from scikit-learn dot linear model import linear regression. Nah, artinya di sini dari framework scikit-learn kita pilih yang linear model. Lalu kita import model yang namanya linear regression. Jadi model dalam scikit-learn itu kan banyak, framework dari scikit-learn itu punya berbagai model. Nah, kita pengen gunakan model linear regression. Jadi kita pilih linear model, lalu import linear regression gitu. Lalu di sini kita bikin variabel namanya model. Boleh variabelnya boleh bebas, nama variabelnya. Di sini saya contohkan pakai nama model. Modelnya yaitu linear regression. Terus tanda kurung buka tutup. Nah, setelah kita siapkan modelnya, kita udah tentukan modelnya, tinggal kita training aja model.fit x train model.fit x, y x, y x train.
Nah, terus kita jalankan programnya. Oh, sini. Tadi sampai mana? Sampai sini. Nah, di sini proses trainingnya itu nggak kelihatan ya. Jadi sebenarnya udah selesai. Model.fit xtrain, ytrain. Kita udah ngelatih uh, x dan y. X itu jam belajar dan y-nya itu nilai. Gitu. Lalu setelah kita latih, kita bisa prediksi. Misal kita mau memprediksi tadi apa? Jika jam belajarnya 8 jam. Gitu. Kita bikin variabel baru namanya jam baru sama dengan pandas dot data frame lalu jam belajar. Jam belajar, kita ingin memprediksi jam belajar jika jam belajarnya adalah berapa? 8. Misal kita ingin memprediksi jika jam belajarnya 8 jam, maka kemungkinan dapat nilai berapa gitu. Nah, lalu kita tinggal bikin variabel prediksi sama dengan model.predict jam baru. Artinya kita ingin memprediksi variabel dari jam baru. Isi variabel dari jam baru yaitu jam belajar 8 jam. Lalu tinggal kita print aja. Print hasil prediksi nilai baru. Misal berapa? Nilai baru dari variabel prediksi. Berarti. Terus di sini kita bikin array 0. Artinya ingin memprediksi indeks ke 0 dari variabel prediksi. Variabel prediksi menyimpan variabel jam baru yaitu indeks ke 0-nya 8. Ini kan array 8, berarti array ini isinya cuma 1 dan dia berada di indeks ke 0. Jadi kita tulis prediksi 0 gitu. Terus kita jalanin aja. Nah, hasil prediksi nilai baru yaitu 85. Nah, di sini model udah berhasil untuk memprediksi gitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau ketinggalan ngodingnya. Boleh ke yang awal dulu? Ke awal. Boleh ke ya. Oke. Bisa sambil diikutin ya. Oke, bisa dilanjut. Udah, yang sampai sini udah memisahkan data sudah belum? Halo, halo. Gimana teman-teman?
Ini ada yang ngikutin nggak ya? Mungkin kalau ada yang sambil nyoba-nyoba ketinggalan atau mau nyoba. Ini masih basic banget ya teman-teman. Jadi masih gampang lah. Tapi kalau belum belajar sama sekali emang Python ya Contohnya di sini kita agak sulit sih. memprediksi nilai jika jam belajarnya itu sekian gitu. Ya, jadi ini bikin model untuk prediksi AI, prediksi sederhana, paling sederhana banget. Dan gimana sih cara prediksinya itu ya yang seperti yang dijelasin tadi itu lewat jam belajar doang. Jam belajar sama nilai. Jadi kalau jam belajarnya dikit, cuma 1 jam, nilainya juga dikit. Tapi kalau jam belajarnya tinggi itu bisa makin tinggi gitu. Nah, tapi karena ini pakai data yang sangat-sangat sederhana ya, ini tentunya nggak pasti dan nggak kompleks karena ini sebagai contoh sederhana banget pakai jam belajar sama nilai. Ini misal ini kan pakai linear ya teman-teman, jadi garisnya lurus doang. Bisa ditampilkan, nyiapin nggak? Kan. Nah ini bisa coba tes deh, tes kalau misal jam belajar bikin sendiri bisa nggak? Tinggal diubah variabelnya. Oh ini 20. Nah ini kan nggak masuk akal ya teman-teman. Mas emangnya ada nilai yang sampai 145 itu kan nggak masuk akal. Makanya kita bilang ini model yang sangat amat sederhana dan eh, apa namanya Linear. datanya ya linear jadi Linear itu dia datanya bisa selalu naik terus. naik terus garis lurus gitu. Kalau ini nggak ada evaluasi ya Mas? Evaluasi ada, Bisa bisa dilanjut evaluasi. boleh coba evaluasi. Misal kita import dulu from clearance dot metric. Ini buat evaluasi metrik. Kita import and absolute error. Mean absolute error itu selisih prediksi dengan hasil nyatanya, dengan data aslinya gitu, dengan jawaban aslinya gitu. Misal jawaban aslinya itu harusnya 80. Nah, modelnya itu memprediksi 82. Berarti mean absolute errornya itu ya selisihnya itu. Selisih antara yang diprediksi dengan hasil sebenarnya gitu. Dibagi banyaknya data. Kita langsung coba aja. Kita bikin variabel ypred. Prediksi maksudnya. Model dot predict x test. Nah, di sini kita ingin dari data kita kan tadi udah dibagi jadi data training sama data test ya. Nah, kita coba data tesnya kita gunakan gitu untuk memprediksi data tesnya. Kan udah ada jawabannya juga. Nah, MAE sama dengan mean absolute error y test, y pred. Nah, y pred ini yang diprediksi model. Nah, y testnya itu adalah nilai sebenarnya, hasil jawabannya. Jadi ini yang diprediksi model. Nah, kunci jawabannya itu adalah y test. Jadi kita lihat apakah benar apa enggak yang diprediksi gitu. Si modelnya itu tingkat kebenarannya berapa. Tinggal kita print
Kita kasih kata-kata min absolute error, koma MAE. Nggak salah gitu. Terus kita jalankan aja programnya. Di sini karena pakai internet mungkin agak nge-lag ya internetku. Bentar terputus. Bukan yang ini. Nah, yang ini min absolute error ini sudah keluar 0,0. 0,0 itu artinya selisih antara nilai yang diprediksi dengan jawabannya itu 0,0. Jadi nggak ada selisihnya. Misal dia memprediksi jawabannya itu 80. Nah, ternyata jawaban aslinya, kunci jawabannya itu memang 80. Jadi selisihnya 0,0 karena tepat jawabannya. Jadi semakin mendekati 0 itu semakin baik model dalam memprediksi gitu. Mungkin itu dari regresi linear langkah-langkahnya. Nah, kalau udah kita evaluasi dan ternyata model itu udah baik dalam memprediksi, ya udah berarti kita nggak perlu training ulang lagi. Karena hasilnya udah baik, kita bisa buat prediksi-prediksi nilai lainnya gitu. Misal kita prediksi jika jam belajarnya 6,5 gitu. Bisa nggak ya? Yang ini. Nah, jawabannya dia memprediksi nilai baru yaitu 77,5 jika jam belajarnya 6,5. Mungkin dari regresi linear kalau ada yang mau ditanyakan atau ngodingnya ketinggalan. Kalau nggak ada, kita lanjut ke klasifikasi. Klasifikasi ini di sini udah aku siapin ya codingannya, jadi nggak ngoding dari nol kayak tadi, biar cepet aja. Terus pertama kita siapin datanya dulu. Di sini ada dataset klasifikasi. Kita import dulu ke Google Colab. Aku kasih juga di komen ya. Upload file. Dataset klasifikasi. Oke. Oke. Nah, di sini pertama ada library Pandas kayak tadi ya. Pandas itu untuk mengolah data, membaca data, read CSV pertama. Kita ingin membaca data, menampilkan data, dataset klasifikasi. Ini nama filenya. Kenapa? Nah, terus kita tampilin. Nah, nampilin itu bisa print, terus dalam kurung nama variabel, gini. Bisa juga langsung DF. DF juga bisa. Tapi kalau langsung gini, dia syaratnya harus paling bawah. Jadi kalau mau aman ya gunakan print. Print, print DF gitu. Nah, ini datanya seperti ini. Nilainya 50 itu tidak lulus. Nah, nilai 55 itu tidak lulus. 60 tidak lulus, 65 tidak lulus. Kalau nilainya 70 itu lulus gitu. Nah, sekarang kita mau memprediksi kalau nilainya misal 69 lulus apa enggak gitu. Ini klasifikasi ya. Jadi dia bisa menyebutkan lulus atau tidaknya. Nah, yang pertama, karena si mesin learning itu nggak hanya memahami angka, numerik, data berupa angka, maka semua data yang masuk
sebelum di training itu harus kita ubah ke dalam numerik, ke dalam angka dulu. Jadi misal status tidak lulus ini kita ubah menjadi angka 0. Angka 0 itu artinya tidak lulus. Nah, kalau lulus kita ubah menjadi angka 1 gitu. Karena di balik machine learning itu ada perhitungan matematika. Jadi dia harus bermain dengan angka. Jadi datanya bentuk apapun itu harus diubah dulu ke dalam numerik. Nah, sintaknya kayak gini codingannya. Data frame status, kita ngambil kolom status sama dengan data frame status dot map. Kita ingin mengubah string menjadi angka 0. Ini tidak lulus jadi angka 0 dan lulus jadi angka 1. Lalu kita tampilin. Setelah kita ubah, kita tampilin. Dan tabelnya jadi berubah seperti ini. 0000 ini artinya tidak lulus. Dan 111 itu artinya lulus. Gitu. Lalu setelah kita pisahkan, udah kita buat 0 dan 1, kita lanjut pisahkan data atau split data. Jadi kita bagi jadi data dari soal dan jawaban. Kalau tadi kan supervised ya. Supervised itu harus ada soal dan jawaban. Itu kita kasih di awal itu berupa data. Datanya seperti ini contohnya. Kalau nilainya 50, itu jawabannya adalah 0. 0 tidak lulus. Kita buat variabel X. Data frame nilai. Kita ambil nilai, kolom nilai itu sebagai X. Atau bakal kita gunakan sebagai soalnya. Nah, jawabannya adalah variabel Y, kolom status. Kolom status itu jawabannya. Itu ada soal, ada jawaban. Kita kasih di awal. Nah, itu konsep dari supervised learning. Lalu setelah itu kita bagi datanya menjadi 0,2 untuk testing dan 0,8 untuk training gitu. Kita pisahkan datanya. 80% buat training dan 20% buat testing gitu. Komposisinya harus lebih banyak buat trainingnya. Random state ya tadi udah saya jelaskan ya. Biar datanya ini nggak acak. Yang buat training selalu tetap. Misal buat training selalu indeks 0 sampai 5 terus ketika kita jalankan ulang programnya yang jadi data training itu selalu indeks 0 sampai 5 terus. Nah, itu kita gunakan random state. Setelah kita pisahkan datanya, split data, lalu kita siapkan modelnya. Misal di sini model untuk klasifikasi itu kita gunakan decision tree classifier. Nah, sebelum kita ambil model ini, itu harus kita import dulu. Import from scikit-learn, from sklearn ini .tree, terus kita import nama modelnya decision tree classifier. Nah, baru bisa kita gunakan model decision tree classifier-nya. Sampai sini. Nah, terus kita tinggal latih aja. Kalau udah ada data udah siap dan modelnya udah siap, ya udah tinggal kita latih model.fit xtrain, ytrain. X itu soal, Y itu jawaban. Kita kasih datanya, suruh si model ini belajar dari data yang kita berikan gitu. Nah, ini proses trainingnya di sini. Nah, setelah itu langkah terakhir yaitu kita bisa prediksi dulu nih. Kita tes dulu modelnya. Ke nomor 7 dulu tes model. Tes model misal 67. Nilainya 67. Itu lulus apa enggak gitu. Kita jalankan. Nah, 67 si modelnya ini memprediksi bahwa nilai 67 itu tidak lulus.
0. 0 itu kan tadi kita katakan tidak lulus. Nah, bagaimana jika 68 coba? Apakah lulus atau tidak? Nah, dia menjawab lulus. Nah, 1 itu artinya lulus. Tadi kita ubah lulus itu menjadi 1. Nah, si model ini bisa memprediksi bahwa kalau nilainya 68 itu bakalan lulus. Kalau 67 tadi kita udah coba tidak lulus. Kalau 90 ini udah pasti 1 juga, 1 itu lulus. Nah, itu klasifikasi. Dia bisa mengatakan, menebak lulus atau tidaknya. Seperti itu. Ini 2 contoh dari supervised. Ada regresi sama klasifikasi. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan. Gimana teman-teman, ada yang ngikutin nggak? Contoh klasifikasi. Ini masih dasar lagi ya teman-teman. Habis ini kita lanjut ke dataset yang asli, dataset asli di dunia nyata. Jadi biar teman-teman kebayang gimana dataset aslinya gitu. Ya walaupun nggak asli-asli banget, tapi eh, lebih kompleks lah. Nah, kalau udah paham ini, bisa dilanjut sama Mas Bintang. Nanti bakal dataset yang lebih kompleks lagi, lebih besar lagi. Dan fiturnya itu, X-nya itu nggak cuma satu. Kalau tadi kan kita satu doang, satu kolom. Nah, bagaimana jika kolomnya ini banyak? Nggak cuma nilai, tapi banyak fitur. Nilai itu biasanya kita sebut fitur, dan status itu biasanya kita sebut label. Fitur itu soal, dan label itu jawaban. Nah, seperti itu. Mungkin bisa dilanjut sama Mas Bintang. Oke. Gimana teman-teman? Tadi udah paham belum yang dasarnya? Jadi tadi itu masih so basic ya. Ini bisa dipresentasi buka mereka. Sebentar ya teman-teman. Apanya? Nah, ini kita pakai prediksi lagi, jadi kita pakai regresi linear ya teman-teman. Mungkin bisa cobain, tapi di sini aku nggak live coding ya, karena udah agak malam. Apa mau live coding aja gimana teman-teman? Habis ini aku kasih linknya biar bisa nyoba juga. Nah, di sini aku pakai dataset dari Kaggle. Nih, hotels in King Country USA. Jadi dataset ini tuh berisi harga-harga rumah dari USA, working country. Nah, bisa lihat sini ada banyak tabelnya. Nah, maksudnya kolomnya itu ada banyak. Kalau tadi kan Aji itu cuma satu satu kolom tes, satu kolom bukan tes ya. Satu fitur. Ya, satu fitur sama satu label. Kalau ini ada banyak, nanti bisa lihat. Nah, pertama kita lanjut aja ya. Ini aku jelasin lewat codingan aja ya. Nah,
sini kita import dulu seperti biasa. Jadi kita import Python itu bahasa import ya teman-teman. Jadi kita import dulu library-library yang dibutuhkan, ada scalar, terus ada seaborn sama matplotlib ini buat plotting, nanti ada visualisasi datanya juga. Di situ kita load dataset. Nah, dari ini kita download dulu nih. Ini buat yang belum tahu cara downloadnya gimana, ini ada download. Lalu ada ini tinggal di copy aja teman-teman. Tinggal di copy terus masukin ke Google Colab. Nih, nanti di run dia bakal muncul path-nya. Nih, habis itu tadi kan udah di import pandas ya teman-teman. Habis itu tinggal masukin aja pd.read csv. Nah, terus kita bisa menuju ke apa namanya folder itu. Oh, kita lagi dulu. Nah, ini dari root tinggal keluar dulu terus ke root. Nih, terus dot cache belum ada. Oh, belum di run. Di run dulu ya teman-teman, ini buat downloadnya lupa. Nah, ini udah download. Kita refresh. Nah, ini muncul Kaggle Hub dataset. Ini nama yang bikinnya. Kita cari aja sampai dalam sampai nemu CSV-nya. Nah, ini bisa di copy paste. Nah, ini salin jalur. Habis itu tinggal di paste di sini. Run. Nah, jangan lupa di run ya teman-teman. Nah, bisa dilihat ini ada head, itu artinya dia munculin 5 data teratas. Nah, bisa lihat sini ada banyak banget kolomnya. Terus ada datanya yang ya kalau lihat sekilas emang pusing ya teman-teman. Tapi di sini tuh kolom-kolomnya tuh ada artinya semua. Ada harga, ada date, ada ID, bedroom, bathroom, schedule living, bla bla bla, banyak. Nah, di sini aku munculin cuma 5 baris biar nggak banyak banget. Nah, habis itu aku jalanin ini dev info ini buat mengetahui tipe datanya. Bisa lihat nih tipe datanya itu numerik semua ya. Oh, ada objek itu di date. Nah, ada float, kemudian integer. Nah, ini ada penjelasan dari kolom-kolomnya. Ada ID, kode unik untuk setiap rumah. Nah, ini nggak kepakai. Nanti kenapa ini bisa dibilang nggak dipakai? Nanti kita aku jelasin. Nah, ini ada penjelasan-penjelasan kolom-kolomnya. Ini semua penjelasan tentang kolom. Nah, jadi berarti artinya itu satu baris ini nih, teman-teman. Itu artinya satu rumah. Nah, satu rumah ini punya informasinya dari beberapa kolom ini. Misal rumah ke 0 nih, punya ID segini, ini ada date-nya, ini tanggal rumah terjual. Ini ada price, harga rumah ini ada bedroom, bathroom-nya cuma satu nih, kamarnya 3, kamar mandinya 1. Nah, ini square foot living ini luas. Dia punya luas 1180 dalam satuan foot ya, dalam satuan kaki. Dan lain-lainnya, ada floor, lantai, banyak. Nah, habis itu ada describe ini buat mendeskripsi dari keseluruhan datanya. Ini ada count. Itu count tuh dia untuk menghitung jumlah baris yang nggak ada nolnya ya. Kemudian ada mean ini ya rata-rata. Ya, itu rata-rata dari tiap kolom. Ada min itu nilai terkecil dari tiap kolom.
25%, 50% ini kuartal ya. 25%, 50%, 75%. Terus ada max itu nilai tertingginya. Kemudian ada STD itu ada standar deviasi. Buat teman-teman yang belajar statistika itu dia buat Seberapa tersebarnya ya data. tersebarnya data ya, benar-benar. Jadi kalau makin kecil itu makin rapat ya. Kalau makin besar dia makin tersebarnya makin luas gitu. Nah, lanjut. Ini buat mengecek dari data yang tadi kita import. Ini kita lihat nih, baris sama kolomnya ada berapa. Nah, bisa dilihat ini barisnya ada 21.000, kolomnya ada 21. Ini cukup banyak ya, teman-teman. Bukan cukup banyak, emang banyak banget. Jadi, kalau dibaca satu-satu itu agak sulit. Jadi, kita bacanya lewat ini aja. Describe, terus bla 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 itu. Nah, ketika sudah mengetahui, habis itu kita cleaning dulu. Kenapa kita perlu cleaning? Nah, ini nih. Cleaning data itu penting ya, teman-teman. Kalau misal data ada istilah garbage in, garbage out, ya kan? Ya. Itu artinya adalah, jadi dalam model machine learning ini, kalau misal datanya jelek, nanti modelnya pun jelek hasilnya. Nah, makanya, ya prediksinya jadi jelek, nggak jelas lagi, asal-asalan prediksinya. Nah, maka dari itu, untuk ya untuk mendapatkan model yang bagus atau hasil yang bagus itu kita memerlukan data yang bagus juga. Nah, gimana cara dapetin data yang bagus? Kita cleaning dulu lah yang jelek-jelek itu, yang kotor-kotor. Nah, maksudnya yang kotor itu apa? Ada beberapa macam sih yang bisa disebut data kotor itu apa. Nah, pertama kita hapus dulu ID sama date. Kolom ID sama date. Kenapa dihapus? Karena kolom ID itu dia nggak ngaruh apa-apa ke rumah gitu. Misal nih teman-teman, ini ada satu buah rumah, ini informasinya ada sebanyak ini. Nah, ini ID maksudnya apa? Dia nggak ngaruh besar gitu terhadap rumah ini. Jadi dia nggak bisa memprediksi tentang rumah itu dengan ID-nya. Ini mungkin ID itu kalau biasanya di pembelajaran database itu dia auto increment atau dia buat data doang gitu. Misal data ke-1, data kedua, data ketiga, data keempat. Tapi dia nggak ada artinya sama sekali di datanya rumah itu. Makanya kita hapus. Di situ data date. Nah, data date ini juga nggak terlalu berguna. Dia waktu dijual apa hubungannya gitu dengan rumahnya. Nah, habis itu, nah tadi kan data yang kotor nih. Ini salah satunya itu data yang kosong atau null. Nah, maka dari itu di sini aku ngecek dulu dari datanya isNull.sum. Nah, habis itu nih muncul nih. Ternyata untungnya ya dari datasetnya yang aku download ini, itu nggak ada sama sekali yang kosong. Jadi, aku nggak menghapus di sini. Nah, misal teman-teman, di sini ada yang null atau ada data yang nggak ada isinya gitu, null. Nanti itu harus dihapus teman-teman, karena data kosong itu kan harusnya diisi gitu. Misal kolom harga, tapi di kolom harga itu di rumah itu nggak ada harganya, itu kan aneh, jadi anomali. Anomali data itu bisa ngehancurin model, jadi nggak jelas gitu, jadi harus dibersihin. Oh iya, ini nggak lupa ditulis, tapi ada satu tipe lagi itu duplikat teman-teman. Jadi duplikat data yang diduplikat itu juga harus dihapus. Misal data duplikat itu ada data rumah, tapi ada lagi data rumah yang sama. Nah, itu nggak boleh teman-teman, itu harus dihapus. Kenapa? Karena nanti modelnya dia bakal mempelajari data itu dua kali.
Itu nggak boleh, nanti jadi datanya tuh nginget, lebih ke nginget bukan mempelajari gitu. Nah, jadi kalau ada data yang sama, duplikat, atau data yang kosong itu harus wajib dihapus teman-teman, supaya modelnya bisa bagus. Nah, selanjutnya kita visualisasi nih datanya. Oh iya teman-teman, ini nge-lag nggak ya? Aman, aman. Aman ya? Aman ya? Oke. Nah, ini kita mulai visualisasi data. Di sini aku cuma visualisasi ini, korelasi antar variabel. Warna merah sama dengan hubungan kuat. Jadi artinya teman-teman, ini kan aku munculin semua kolom nih teman-teman. Kolom ini sama ini tuh sama. Nah, warna merah hubungan kuat, tapi ini merah banget. Tapi lihat dulu, dia price sama price. Artinya apa? Data price sama price itu dia kalau kalau yang di kiri naik, di bawah juga naik, di baris juga naik, di kolom juga naik. Nah, price sama price itu satu. Kenapa? Karena dia cuma satu data dan dia terhubung banget. Jadi misal price di bawah, price yang ini juga di bawah. Pokoknya ngikutin gitu teman-teman. Karena datanya sama lah intinya, itu kenapa dia jadi satu. Nah, ini ada bedroom. Nah, ini yang paling tinggi itu yang paling berpengaruh sama price. Gitu teman-teman. Ini ada grade, ada luas. Nah, ini ada yang 00 ini ternyata nggak terlalu ngaruh sama apa yang mau kita prediksi. Tapi nggak apa-apa, kita biarin aja. Ada view, ini ada lantai. Ternyata lantai nggak terlalu berpengaruh ya rumah dalam harga itu. Yang paling berpengaruh ini luas, luas rumah ya tentu aja ya. Luas tanah gitu. Itu makin besar luas tanahnya ya makin tinggi juga harganya. Gitu. Nah, ini kita visualisasi harga rumah sama luas bangunannya. Nih, bisa lihat teman-teman estimated living tuh ini 0,7 itu cukup tinggi ya teman-teman. Nah, lihat harga, kemudian ada luas bangunan di bawah. Itu datanya cukup linear teman-teman. Jadi harganya naik, luas bangunannya juga naik gitu. Jadi dia naik terus ke atas gitu. Ya walaupun nggak garis lurus, tapi bisa dibilang ini cukup korelasi lah gitu. Gitu teman-teman. Makanya ini cukup tinggi, 0,7 tadi. Nah, kita mulai masuk nih ke data preparation. Jadi kita sebelum modeling, teman-teman, sebelum kita membuat model machine learning ya, kita harus siapin dulu datanya. Seperti tadi, di sini cuma pakai train template, jadi buat misahin data train buat fitur sama buat labelnya. Kemudian ada latihan, train sama tes. Nah, sebelumnya kita hapus dulu. Kita ambil data X untuk menghapus price. Jadi price itu kan eh, yang mau kita cari kan, yang mau kita prediksi harganya, harga rumahnya. Jadi kita hapus nih. Nah, Y ini hasil jawaban. Ini soal, ini jawaban gitulah teman-teman. Jadi Y ini tinggal ngambil price. Jadi hasil kunci jawabannya itu masukin ke Y. Nah, habis itu kita split bagi 20%, 80-20. X, Y masukin data X, soalnya, kemudian ada kunci jawaban, test size-nya 0,2 nih. Ini artinya 20%. Ada random step,
kita pakai 42. Nah, di situ kita coba tampilin ternyata ada nih, ini distribusinya. Data latihan sama data ujian. Itu data yang mau dilatih nih, X-train sama X-test. Jadi kita mau ngelatih pakai 17.000 data. Habis itu kita ngetesnya nanti pakai yang 4.000 data. Gitu. Nah, habis itu kita import modelnya. Modelnya kita pakai linear regression aja. Dia cuma linear, garis linear gitu. Seperti tadi ya, tapi tadi simple ini coba kita lihat di sini. Oh iya, dari tadi nggak di run ya? Oh iya, langsung run semua aja ya. Nah, nih. Ini habis itu kita fitting, model fit. Jadi kita dari data latihan soal sama kunci jawabannya tadi, nah kita masukin ke model linear regressionnya. Nih, dengan cara ini, model fit. Nah, dia dapet nih modelnya. Habis itu udah selesai dilatih, lanjut ke evaluasinya. Nah, kita evaluasi dari model yang sudah dilatih tadi. Oh, ini ngetes dulu teman-teman. Oh, nggak ada yang udah. Oh ya, ini hasil evaluasi model yang udah dilatih tadi. Kita menggunakan X-test yang mana tadi udah disiapin datanya di sini nih. Ini kan udah disiapin datanya untuk ngetesnya. Nah, kita pakai mean squared error sama R2 score. Ini intinya kurang lebih sama buat apa namanya? Akurasi. Nah, kalau R square itu dia makin tinggi makin bagus. Tapi kalau error dia makin rendah makin bagus. Gitu kan? Iya. Ya, kalau error gitu teman-teman. Pokoknya seminim-minim mungkin error makin bagus. Tapi kalau akurasi, dia makin tinggi akurasinya makin bagus. Misal akurasi 100%, itu bagus banget. Kalau akurasi 20% ya jelek. Tapi di sini 70% itu oke lah untuk regresi linear ini. Kenapa dibilang oke ya? Karena dia garisnya cuma lurus, teman-teman. Dia bikin sebuah rumus cuma lurus gitu. Nanti lihat nih. Nah, nih, ini menarik nih. Nah, maksudnya dari regresi linear itu ya ini dong, teman-teman. Jadi kita cuma bikin garis lurus dari data-data yang udah ada. Nah, data-data ini kita training sampai kita dapat rumus eh, untuk mendapatkan rumus yang jadi garis lurus ini, teman-teman. Kalau teman-teman tahu pelajaran apa komputasi numerik itu kurang lebih mirip kayak gini. Pokoknya dia sampai dapetin garis lurus ini. Ya intinya mirip pelajaran matematika gitu teman. Yang fx sama dengan ax plus b. Nah, x-nya itu inputnya kan teman-teman. Nah, kita cari a sama b-nya untuk dapetin ini garis nih. Garisnya ini itu harus sedekat mungkin sama data-data yang udah ada teman-teman. Nah, kalau datanya nggak linear itu nggak bisa, nanti aneh. Makanya kita cari datanya yang linear atau yang segaris gitu, supaya bisa dimodelin sama regresi linear gitu teman-teman. Oke, sebelumnya ada yang mau ditanyakan sama model regresi linear ini? Atau lanjut gimana teman-teman? Oh ya, ini yang garis-garis merah ini itu model yang udah di training. Biru-biru ini
dia data-datanya. Jadi intinya kita mencari garis-garis lurus ini nih, garis lurus ini supaya dia dekat sama data-data yang udah ada sebelumnya. Itu. Nanti untuk prediksinya kita input X. Nah, X itu kan kalau garis lurus dia A sama B-nya itu udah ada kan A X plus B. Nah, itu tinggal dimasukin X-nya, misal X-nya 2. Berarti kan di sini ya, teman-teman. Nah, kita lihat data yang ada ternyata di sini, teman-teman. Dia lebih tinggi dikit. Nah, ternyata error nih. Ini masuknya ke error, teman-teman. Karena nggak sesuai prediksi. Prediksinya di sini. Tapi data yang ada di sini. Nah, ini masuknya ke error. Tapi kalau ini dikit errornya. Nah, yang ini nih errornya tinggi nih, teman-teman. Ini errornya cukup tinggi, apalagi ini. Ini kita prediksi di sini. Tapi kok harganya di sini ini jauh banget. Gitu, teman-teman. Ini soal pakai model regresi linear ya. Gitu. Nah, habis itu kita coba tes datanya. Nah, kita ambil kita bikin rumah baru gitu, misal ada rumah baru lah. Terus kita pakai datanya ini kayak X-test yang data pertama. Nah, ini spesifikasinya nih. Bisa dilihat ada 4 kamarnya, terus ada tuh. Ini bedroomnya 22,5 ini. Kamar mandinya 2/4 itu maksudnya gimana? Ini aneh sih, teman. Kamar mandi gimana bisa jadinya 2/4? Terus ada luasnya, luas, terus ada lantainya, ada 2 lantai ternyata rumah ini. Kondisinya bagus nih. 4 itu ya oke lah mungkin. Nah, ini ada spek dari rumah ya. Situ kita coba prediksi ke modelnya yang udah kita buat tadi. Harga prediksi tinggal di predik rumah baru datanya nih. Nih, lihat hasilnya. Prediksi harga rumah. Prediksi harga rumahnya itu ternyata 461.000 USD. Padahal harga aslinya itu 365.000 USD. Loh, jauh. Ternyata selisihnya 96.000. Ini cukup jauh. Kenapa? Ya, lihat lagi. Kita pakai modelnya cuma lurus gini dong, teman-teman. Bisa lihat ini tuh data semua ini, teman-teman. Tapi prediksinya cuma ngambil garis lurus ini. Nah, ini itu dia jauh banget antar jaraknya ya. Ini masuknya selisih, teman-teman. Selisih dari prediksi ini, terus selisih gitu. Makanya ini cukup berapa persen ini kira-kira? Ya, saya lupa ngecek. Nanti bisa dicek berapa persen gitu. Nah, habis itu di sini aku juga nambahin kita pakai fitur engineering itu supaya kolom-kolomnya itu diatur, teman-teman, supaya lebih masuk ke modelnya. Di sini aku pakai nambahin date, terus ada ini kita pecah jadi tahun dan bulan. Terus bisa dilihat nih umur rumahnya. Jadi umur rumahnya sih udah berapa tahun gitu. Dihitung, laku, dikurang, dibangun gitu. Di situ di renovasinya disederhanain, misal renovasi lebih dari satu ya berarti dia pernah renovasi, kalau belum, kalau nol renovasinya berarti dia belum pernah renovasi sama sekali. Kemudian ada data cleaning, ini kita hapus data-data yang tadi kita udah ubah. Nah, ini bisa dilihat kolom-kolom yang terbaru. Ini nge-lag nggak, teman-teman?
Aman, aman. Oh, ya udah. Oke, gimana? Lanjut nggak teman-teman? Lanjut ya. Di situ seperti biasa tadi trend test split. Nah, ini kita ganti model. Kita pakai random forest. Ini model machine learning. Dia tree karena forest itu kan identik dengan pohon, tapi forest itu pohonnya yang banyak. Jadi pohonnya sangat banyak, lebih dari satu. Nah, dia buat regresi. Tapi bentuknya pohon, bukan dalam grafik kayak gini. Tapi dia dalam bentuk pohon. Nah, seperti yang mungkin teman-teman udah belajar pohon dalam algoritma itu gimana, dia ada kanan, kiri, pecah-pecah gitu. Kurang lebih cara kerjanya mirip seperti itu. Dia nggak apa, dia aku kurang tahu dia masuknya statistik atau bukan, tapi intinya dia tuh kondisional yang sangat amat spesifik gitu. Misal harga if luas tanahnya di bawah 500, dia masuk harganya 1000, if luas tanahnya di atas 500 dia masuk ke harganya di 2000 gitu. Tapi ini kondisionalnya spesifik, sangat amat spesifik gitu. Nah, situ kita kita bikin modelnya dulu, random forest regressor, terus ada n estimator, ini total pohonnya ada berapa nih. Ini parameter lah teman-teman. Eh, Mungkin bisa di skip dulu kalau belum paham, nggak apa-apa. Tapi ini parameter buat menentukan seberapa banyak pohon yang digunakan. Habis itu tinggal di fitting doang lagi teman-teman, di training. Selesai, model sudah pintarnya. Jadi kita modelnya kita latih, habis itu sudah selesai, sudah dilatih. Nah, habis itu kita tes teman-teman. Nah, dari hasil tesnya ternyata lebih tinggi nih. Dia 85 atau 85% gitu. Dia cukup tinggi dari regresi linear. Nah, regresi linear tadi mana? Dia cuma 70%, tapi pakai pakai random forest dia cukup tinggi teman-teman. Berarti lebih optimal ini ya. Nah, itulah teman-teman. Machine learning itu dia banyak sekali modelnya. Dia nggak cuma satu dua tapi banyak banget. Ini cuma contoh dua dua contoh model sama klasifikasi nanti. Jadi kalau misal eh, model A kurang bagus, bisa coba pakai model B. Tapi itu tergantung sama data teman-teman gunakan. Jadi beda data, beda juga cara penggunaan modelnya. Nah, di sini ternyata kalau pakai random forest regressor itu lebih bagus. Nah, lebih oke buat prediksinya. Nah, errornya cuma 150. Nah, habis itu kita lanjut buat analisis kepentingan fiturnya. Ternyata grade. Nah, ini nih yang paling penting, yang paling ya, yang paling berpengaruh sama harga rumahnya. Misal kalau harga rumahnya naik, dia grade-nya naik, grade-nya naik, harga rumahnya naik terus. Ini luasnya besar gitu, makin luas, dia makin harganya makin naik gitu. Nah, ini untuk penjelasannya lagi. Oke, mungkin itu untuk regresi linear prediksi rumah. Sebenarnya ada yang mau ditanyakan, habis ini aku bakal nge-share sih collab-nya, Google Colab. Oh ya, habis ini aku bakal nyoba model klasifikasi, mungkin sebentar aja ya karena udah malam, jam 9. Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Kita open diskusi aja nggak apa-apa teman-teman. Atau ada yang, siapa tahu ada yang lebih sepuh di sini kan, kita nggak tahu ya. Atau ada yang pernah training deep learning gitu, atau AI engineer, chatbot, kita bisa diskusi gitu.
sekali lagi nih machine learning dasar ya teman-teman. Kalau yang menarik itu menurutku sendiri ya, itu nanti deep learning. Mungkin bisa habis ini kita deep learning itu menarik sih teman-teman. Kalau kalau lanjut ya. Lanjut ke deep learning itu ada prediksi gambar, jadi nanti input gambar hasilnya apa, itu menarik. Kalau nggak ada yang tanya, lanjut aja klasifikasi ya. Nah, ini keren teman-teman. Dia klasifikasi ini dunia nyata, walaupun nggak dunia nyata banget, tapi ini kita klasifikasi heart attack. Ada yang tahu? Ya, dia prediksi sakit jantung atau gagal jantung. Nah, gagal jantung ternyata bisa diprediksi sama machine learning ini teman-teman. Keren, 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 keren kan? Nah, gimana sih cara klasifikasinya? Itu mirip sama yang tadi dasar. Itu teman-teman. Mungkin langsung aja. Coba, coba teman-teman. Aku coba jalanin ya. Nah, nah. Oke, kita coba run ya. Kita running. Seperti biasa import-import. Kita menggunakan bahasa import, jadi harus sering-sering import. Itu kita baca datanya. Nah, ini kolomnya cuma dikit teman-teman. Dia ada nih, ada jenis kelamin, ada nyeri dada, ada tekanan darah, kolesterol, gula darah, dan lain-lain. Nah, ini dia pakai Mungkin bisa di-share ini ya, kenapa? Google Colab-nya. Google Colab-nya ya. Oke, boleh, boleh. Nah, ini buat yang house prediction. Kalau heart attack-nya nanti ya di sini aku share. Ya, seperti biasa ini di situ. Nah, seperti yang tadi, ini mirip aja. Dia awal-awalnya tuh mirip. Bersihin, habis itu apa namanya? Explore datanya. Gitu sih teman-teman. Jadi kita lihat sini apakah ada data yang hilang atau data yang nol gitu, nggak ada isinya, atau dan juga kita cek data yang duplikat ternyata sama-sama nol. Nah, kalau misal ada, dia harus dihapus. Cara ngapusnya gini dong, drop duplicate sama drop. Nah, nanti oh, nanti dia datanya bersih. Nah, ini aku apa namanya, visualisasi dikit. Ini distribusi antara sehat sama sakit jantung, ternyata banyak yang sakit jantung ya teman-teman dari data ini. Kenapa orang pada sakit jantung di data? Lanjut, heat map ini hubungan per kolomnya. Ada distribusi umur, sehat sama sakit. Nah, yang merah nih sakit jantung. Ternyata dia banyak yang di umur 60. Umur 60 banyak yang sakit jantung. Nah, ini distribusi yang sehat. Ini ngambil datanya yang sekitaran umur segini, lebih banyaknya. Itu teman-teman. Dan apa deh? Nah, situ kita pre-processing lagi. Artinya kita siapin lagi datanya. Nah, kita siapin datanya sebelum dimasukin ke model klasifikasi.
Nah, cara bersihinnya itu seperti biasa X-nya atau latihan soal dari untuk modelnya kita ambil tapi kita hapus kunci jawabannya, kemudian ambil kunci jawabannya itu hard disk-nya doang. Nah, di situ. Nah, ini nih yang menarik nih teman-teman. Sebelumnya, lihat data sebelumnya. Ini kan kategorikal atau dia string. Seperti yang tadi, kalau teman-teman perhatiin itu, ini machine learning itu dia menggunakan perhitungan matematika ya teman. Yang artinya dia harus angka, harus number. Ya, kita jadiin angka semua semua datanya. Nggak bisa, kan nggak bisa memperhitungkan string gitu untuk angkanya. Nah, makanya kita ubah dulu nih data-data ini jadi angka. Nih, data-data string ini kategorikal ini kita ubah jadi angka. Nah, terus kita ubah jadi angkanya gimana? Nah, kalau di sini kita pakai metode one hot encoding. Itu cara kerjanya teman-teman, dia dijadiin 0101. Mungkin bisa dilihat. Lihat coba. Nah, ini contohnya teman-teman. Ini ada tiga tipe tiga data yang unik. Ada Pulau Bisco ini. Habis itu kita bikin kolom Bisco. Nah, kalau datanya Bisco jadiin satu. Tapi yang lainnya 000 nih. Dream. Pulau Dream 0, Pulau Torgensen 0. Coba yang lain mana ya? Ya. Nih, merah, hijau, biru. Merah, hijau, biru. Merah, hijau, merah, biru. Ini kan ada tiga unik, tiga data unik. Nah, kita bikin tiga kolom baru unik. Jadi kalau datanya warna merah, yang diisi cuma kolom merah satu, yang lainnya nol. Karena dia bukan warna biru, dia bukan juga warna hijau. Jadi dia warna merah doang. Nah, ini salah satu metode buat mengubah data kategorikal jadi numerik di mana-mana. Tapi kalau di sini itu dia true false ya. True itu kan dianggaplah satu dan false itu nol. Nah, ini male ya teman-teman atau laki-laki. Tapi di sini nggak ada perempuannya. Kenapa? Karena dia cuma punya dua dua unik. Jadi ada laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki dia true, kalau perempuan ya dia false. Gitu teman-teman. Jadi cuma dibikin satu doang. Dia pakai dummy dummy variable. Jadi dihapus kolomnya. Sebenarnya bisa aja buat ya seperti yang tadi tuh dia bikin kolom laki-laki, kolom perempuan. Kalau misal laki-laki satunya di kolom laki-laki tapi di kolom perempuan dia nol gitu. Tapi cuma dua jadi gini aja. True, false. Kalau true laki-laki, kalau false perempuan. Gitu teman-teman. Nih, lihat. Itu. Habis itu kita split data lagi. Kita split datanya. Seperti yang tadi, dia kita pakai 20%, 80%. 80 buat ngelatih modelnya, 20 buat ngetes. Nah, di situ kita lanjut modelingnya. Nah, ini kita random forest. Kita pakai klasifikasi random forest, klasifikasi classifier. Kalau tadi random forest regressor dia khusus buat regresi atau
forecasting atau apa ya, menebak forecasting itu apa? Pokoknya kalau tadi tuh sebelumnya untuk wah, prediksi nilai gitu. Prediksi masa depan. Nah ya, prediksi masa depan itu bisa. Tapi kalau di sini dia buat klasifikasi, jadi buat antara A dan B, jadi untuk nebak A atau B nih data ini. Karena ini kita pakai data sakit jantung. Nah, dari data kita buat ngetes ini sakit jantung atau enggak dari data yang sebelumnya gitu. Nah, gitu teman-teman. Nah, habis di modeling, ini tadi nggak ngeran lagi ya, lupa lagi. Nah, nih, habis di run, terus kita fitting lagi modelnya. Nah, kalau udah selesai, kita evaluasi. Nah, cara evaluasi klasifikasi sama regresi itu beda teman-teman. Ada cara klasifikasinya, cara evaluasinya di model yang klasifikasi itu ada confusion matrix, kemudian ada akurasi tetap sama. Nah ini cukup tinggi ya, 0,875 ini cukup tinggi. Tapi ini bahaya teman-teman karena ini heart attack kan teman-teman. Jadi kalau misal orang yang sebenarnya sakit tapi dideteksinya nggak sakit, itu bahaya teman-teman. Misal dideteksi sama komputer sebenarnya sakit tapi deteksi komputer nggak sakit nih, sehat-sehat aja. Wah, itu bisa meninggal. Bisa meninggal. Jadi sebenarnya data data ini cukup bahaya sih teman-teman. Apalagi kolomnya tadi cuma sedikit ya. Tapi ini buat sebagai pembelajaran aja. Jadi nggak apa-apa. Lihat, bisa lihat sini teman-teman nih. Ini ada ini tebakan yang benar. Jadi gimana ya? Tebakannya benar ini nih. 91, 70 ini tebakannya benar. Nah, ini 12 nih. Ini sebenarnya sehat, tapi dibilang sakit. Nah, kalau ini dia sebenarnya sakit, tapi dibilang sehat. Wah, ini bahaya banget nih, teman-teman. Kalau yang sebenarnya sehat tapi dibilang sakit, ini bisa-bisa overdosis. Tapi kalau yang sebenarnya sakit tapi dibilang sehat, itu bahaya. Ya, tahulah kenapa bahayanya. Ini ada precision, recall, F1 score, sama support. Ini intinya, teman-teman. Lihat aja dari F1 score nih. Kalau makin tinggi makin bagus gitu aja. Ini 86 berarti ya kurang lebih udah oke lah. Iya. Nah, habis itu kita coba model lain. Kita pakai model logistic regression. Nah, untuk model logistic regression ini kita di eh, standarisasi datanya. Jadi datanya dari scale yang lebar kita kecilin dulu supaya bisa masuk ke model ini. Nah, ini model model yang lain lah intinya. Dan dia memerlukan scaling dulu kalau mau menggunakan model ini. Nah, ketika udah di run kita coba evaluasi. Akurasinya naik dikit nih teman-teman. 0,88 sekian. Ini oke teman-teman. Jadi ternyata model model logistic regression itu lebih optimal dari model random forest classifier gitu teman-teman.
Nah, di situ kita coba plot visualisasi datanya. Nih, ini lihat true label, predict label. Nih, ini true. Oh, ini 0 tuh artinya dia sebentar. Oh, 0 tuh artinya sehat. Dari label ya, label. Label ini label 0 artinya sehat. Label 1 artinya sakit jantung. Nah, dari yang diprediksi sakit, aslinya sakit, aslinya sehat, tapi diprediksi sehat. Itu ada 68 yang berhasil. Tapi yang aslinya sakit, tapi diprediksinya ternyata sehat, ini ada 7. Ini aslinya sakit nih teman-teman. Tapi diprediksi, model prediksinya dia sehat-sehat aja. Ini ada 7 data ternyata. Wah, ini bahaya ya. Nah, terus ini yang sebenarnya sehat, tapi diprediksi sakit. Ini ada 14 data. Nah, ini yang diprediksi sakit, data aslinya sakit, tapi diprediksinya sakit. Nah, ini untuk tes ya, buat melihat tesnya. Nah, ini kita coba nih, data baru. Kita bikinlah data baru. Umurnya 45. Terus dia laki-laki. Kemudian ada tipe apa sakit dadanya itu ada. Nah, kita pokoknya masukin aja datanya. Misal ada pasien baru gitu kan. Kita masukin data pasiennya. Itu kita jadiin data frame buat jadiin masukin ke Pandas gitu. Itu kita normalisasi supaya data kategori ininya hilang. Nah, itu ke peta prediksi nih. Kita prediksi data yang baru ini. Nah, ternyata dari hasil prediksinya sehat. Tapi dia punya resiko 3% sakit. Gitu, teman-teman. Nah, intinya gitu sih buat klasifikasi. Oh ya, mau mau de disclaimer, teman-teman. Ini aku data heart attack ini klasifikasi heart attack ya ini buat contoh aja buat belajar. Karena heart attack ini kalau cuma di cuma di cuma menggunakan klasifikasi data dengan sedikit ini itu bisa dilihat tadi teman-teman. Itu apa akurasinya masih rendah 88 kalau untuk bidang kesehatan ya. Ya kalau untuk kesehatan itu harus ya minimal 99% lah itu. Ya karena rawan ini sangkut pautnya sama sama nyawa gitu. Terus kita cuma pakai model machine learning yang apa data yang sedikit. Terus modelnya cuma yang model sederhana banget. Gitu teman-teman ini. Nah, kalau sebenarnya ada lagi seru itu klasifikasi buat misal heart attack dia pakai gambar scan ya. Ya pakai scan MRI kalau teman-teman tahu itu jadi nanti jantungnya di scan kemudian kita training itu bisa lihat tuh teman-teman mana sih jantung yang sakit mana jantung yang sehat. Nah, itu masuknya deep learning, teman-teman. Itu machine learning tapi lebih deep, lebih dalam dalam mempelajarinya. Kalau ini simpel kan tinggal fit udah jadi modelnya. Nih, tinggal gini doang udah selesai modelnya jadi. Nah, itu ada lagi. Itu maksudnya CNN deep learning gitu. Ada yang ditanyakan, ada atau ada yang mau didiskusikan, teman-teman? Gimana, teman-teman? Ya, mungkin kalau ada yang mau ditanyakan silahkan sebelum ditutup ya. Jadi
materi pembelajaran kita hari ini ya supervised itu tadi. Itu ada soal sama ada jawaban. Kita berikan di awal gitu. Lalu biarkan si model ini belajar dari data yang kita berikan. Sehingga dia bisa memprediksi suatu hal, entah itu memprediksi masa depan atau memprediksi kategorikal. Contohnya ini ada klasifikasi sama linear regression. Kalau linear regression itu untuk memprediksi masa depan atau nilai keberlanjutan. Sementara klasifikasi itu untuk memprediksi uh, kategorikal gitu. Mungkin di sini saya kasih contoh project punya aku ini klasifikasi untuk mendeteksi api atau asap gitu. Ini contoh project klasifikasi, tapi ini deep learning ya, bukan machine learning biasa. Contohnya aku punya gambar biasa ini, gambar kosong di kiri, di sebelah kiri ada api sama asap. Nah, terus ketika kita deteksi gambar, nah model ini bisa memprediksi api itu yang warna merah dia sebut api, dan yang warna abu-abu rada hitam itu dia sebut asap. Nah, ini contoh dari klasifikasi. Dia bisa memprediksi kategorikal gitu, kategori asap itu bentuknya kayak warnanya seperti ini, kalau api itu seperti ini. Itu contoh klasifikasi supervised learning. Mungkin itu aja. Sebenarnya di sini ada perhitungan matematikanya, linear regression, udah aku tulis, cuman lengkap di balik machine learning itu ada perhitungan matematika. Nah, di sini sebenarnya udah aku tulis, cuman karena udah kemalaman, mungkin nggak bakal aku jelasin. Aku share aja PPT-nya ke Paris nantinya. Mungkin itu aja dari aku. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Kalau nggak ada ya udah kita tutup aja. Dari Faris, apakah ada tambahan? Oke, teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, ini ya bisa isi form feedback untuk pertemuan kali ini. Ada di kolom chat, teman-teman. Kalau yang nggak tahu itu ada di ini ya, samping tulisan long use 1. Nah, itu ada gambar apa itu komen open chat. Nah, bisa di open. Nah, oke, karena ini sudah hampir malam juga, kita akan tutup acara belajar kali ini ya. Terima kasih Mas Aji dan juga Mas Bintang. Untuk selanjutnya bisa kita diskusikan melalui WhatsApp ya teman-teman. Kalau yang belum bergabung juga bisa gabung juga, ada di kolom chat. Sudah di-share, bisa scroll ke atas juga. Dan untuk nanti dokumentasi videonya bisa dilihat di YouTube Portoflow seperti itu. Oke, terima kasih yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir ya pada pertemuan Portoflow Summit pertama ini. Dari tim Portoflow, kan maaf jika ada salah kata. Sekian. Terima kasih. Selamat malam teman-teman semuanya. Tidur apa sih?